Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali saya ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menjaga keimanan kita, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita semua menginginkan hidayah itu sampai akhir. Tapi ada beberapa kisah, ada beberapa penjelasan dalam sejarah bahwa ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, digembleng oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala langsung, mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat tangan pertama, kalau bisa dikatakan seperti itu. Tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena takdir ini ya tidak mungkin meleset. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa seseorang tidak akan meleset. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa seseorang, ya pasti meleset. Harus diyakini. Dan itulah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ada di antara mereka yang awalnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak menjaga, jadi kita tidak bisa mengatakan kalau sudah dari awal saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai akhir saya akan mendapat itu. Oh, tidak. Kita harus berusaha menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan sudah sering kita dengarkan, tinggal selangkah lagi masuk surga. Tinggal selangkah lagi masuk surga, tapi dia sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka, maka dia melakukan di akhir hayatnya perbuatan ahli neraka, mati dalam keadaan melakukan perbuatan ahli neraka, tempatnya neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Tapi ada juga orang yang mulai dari dicatatnya amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dek gaga kesin, dek gaga decen. Secara zahir ahli neraka, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya bahwa dia adalah penghuni surga. Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli surga, mati dalam keadaan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya surga. Sehingga ini penting untuk kita jaga ya. Bagaimana keistiqamahan kita di dalam menjaga hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang kita sampaikan pada malam Sabtu ya, bahwa ada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka, punya saudara yang seolah-olah kalau dilihat dari kasat mata bahwa ini penghuni neraka, hidupnya tidak ada perbuatan dosa yang tidak dilakukan. Puramanan aku gawe. Sehingga saudaranya yang taat, saudaranya yang mulai dari awal dicatatnya amalnya baik semua, boleh dikata lisek masih sempajana berejama makter subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi suatu ketika dia futur, melemah, melihat enak sekali ini keadaan saudaraku ini, tidak pernah beribadah tapi bahagia terus kelihatan. Nah iya, walaupun ini mak berejama, mak kasiwian, eson nih, nah begini-begini terus. Akhirnya ingin merasakan kebahagiaan seperti apa yang dia inginkan. Dia berniat untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaranya. Sekali-sekalilah. Dan dengan niat itu, dia sudah mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau sudah ditindaklanjuti dengan amalan, perbuatan. Dan disebutkan, sudah bergerak, sudah berjalan untuk mewujudkan niatnya yang sebenarnya menurut catatan Allah Subhanahu wa taala niatnya buruk. Niatnya buruk. Ingin mendapatkan kesenangan seperti yang didapatkan oleh saudaranya yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat dia berjalan untuk mewujudkan keinginannya meninggal. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga yang kita ingatkan bahwa ada orang hafiz Quran, muadzin,
selalu mengajak orang untuk melakukan ibadah, melakukan sholat 5 waktu. Tapi karena satu dan lain hal, dia melihat seorang putri cantik yang tidak seakidah, tidak seagama. Lalu kemudian dia mendekati perempuan ini, boleh, tapi dengan syarat, tinggalkan agamamu. Ikutlah ke agamaku. Dan dia menyetujui itu. Dia berjalan menuju perempuan itu. Dan ketika dia ingin mendapatkan perempuan itu, Allah mentakdirkan dia mati dalam keadaan berjalan menuju perempuan dan dia sudah merubah agamanya. Na'udzubillah. Lalu kemudian dia terjatuh dari tempat dia naik yang tinggi, mati dalam keadaan kafir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini penting, bagaimana supaya kita bisa menjaga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga jangan kita dengan biasa-biasa saja bahwa elok nih diaga. Nah, begini yang ditugaskan kepada saya, tanpa melihat bahwa ada koridor, ada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang berakidah Islam, bahwa yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak boleh. Sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Tapi ada perkara yang syubhat. Wa fihi ma umurun mutasyabihat. Tapi bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin menjaga diri agar tidak terjerumus ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yang syubhat pun khawatir. Yang syubhat pun khawatir. Jangan sampai itu. Nah, tapi seperti yang sudah sering kita ingatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita pada apa yang dia yakini pada dirinya, bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua orang masuk surga kecuali satu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya khawatir kalau yang satu itu saya. Yang di kita biasanya yang banyak. Kalau ada yang mengatakan bahwa semua orang masuk surga kecuali satu, kita dengan pedenya mengatakan taniya naraya, manustani taniya iya. Maka Imam Masjid Nurul Tijarah, pede. Padahal jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puluhan tahun yang lalu kalau tidak salah, saya mengangkat satu kisah seorang imam. Meskipun pada ujungnya ya, kita berhusnudzon kepada Allah dan kepada almarhum bahwa dia meninggal dalam keadaan taubat, Seorang yang dalam kisah ini disebutkan, dan orang yang menceritakan ini masih hidup sampai sekarang. Namanya Ahmad. Saya mohon maaf kalau ada yang sama. Ahmad adalah seorang yang sudah berkeluarga dan ditetapkan sebagai imam di salah satu masjid di Riyadh. Yang ketika libur tahunan, dia diberi izin untuk keluar negeri dan dia pilih Amerika.
Dia pilih Amerika. Yang kemudian di sana dia terpengaruh dan akhirnya melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Tidak perlu saya sebutkan apa yang dia lakukan. Yang jelas, sesudah dia melakukan itu, dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan adalah dosa dan dia ingin segera pulang ke Riyadh. Lalu di bandara, karena tidak ada tempat sholat yang khusus, tidak ada musalla, tidak ada masjid. Lalu dia melihat ada tempat yang ditempati orang sholat bagi yang muslim, maka dia masuk ke situ. Dia sholat. Sesudah sholat dia berdoa dan beristighfar, menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba masuk seorang syekh, dan inilah yang menceritakan kisah ini. Lalu mengingatkan, kenapa? Ada apa? Yang awalnya tidak mau memberitahukan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan dan sebagainya. Tapi diingatkan dan akhirnya dia terbuka menceritakan semuanya dan dia ingin segera kembali ke Riyadh. Sesampai di Riyadh, kita persingkat, dia tidak pulang ke rumahnya. Dia meyakini bahwa saya sudah tidak halal lagi buat keluarga saya yang bersih. Saya ini kotor. Saya bermaksiat. Saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian orang-orang di rumahnya bertanya-tanya, ada apa? Ada apa? Dia mulai puasa Senin Kamis. Buka puasanya dari rumah yang terkadang tidak dimakan karena merasa ini adalah pemberian orang bersih. Nah, saya ini kotor, saya orang kotor. Sampai akhirnya dia meminta fatwa, saya harus kemana supaya saya akhirnya terbongkar juga ini apa yang dia lakukan. Tidak bisa tidak, bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu mengharuskan dia harus dirajam. Dia harus dirajam. Tapi syekh yang mendapati dia di bandara itu mengatakan tidak. Allah itu Maha penerima taubat. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Yakini bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah kekhilafan. Tapi jangan diulangi. Jangan diulangi. Bahkan dia minta petunjuk. Kemana saya supaya saya bisa dirajam? Kemana saya supaya saya bisa dihukum? Supaya dosa yang saya lakukan ini tidak mendapat balasan di akhirat. Dipersingkat lagi. Sampai akhirnya dia mengimami salat, membaca surah Al-Furqan. Ketika dia membaca ayat tentang ciri orang yang beriman tidak berzina, dia tidak bisa melanjutkan bacaannya. Menangis. Lalu kemudian dia ruku, sujud, berdiri. Dia mengambil kembali bacaan yang sama. Dan dia tidak bisa meneruskan sampai pada ayat yang tadi dia berhenti. Walladzina la yaznun. Orang-orang yang tidak berzina. Dia mengatakan, saya berzina. Yang akhirnya dia turun, ruku, sujud, dan meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal di dalam
Lalu orang-orang dari rumahnya datang dan kemudian memberikan penjelasan bahwa ada orang yang tahu masalah ini, tolong disampaikan ke sana. Lalu dihubungi syekh yang menasihati dia mulai dari bandara sampai di setiap perjalanan hidupnya setelah dia dari Amerika itu. Kemudian syekh ini bertanya apa yang dia lakukan sejak dia kembali. Dia mengatakan tidak pernah pulang ke rumah. Dia tidur di masjid. Dia merasa bahwa dirinya tidak cocok lagi tinggal bersama orang-orang suci. Saya ini kotor. Saya ini kotor. Sampai akhirnya terjadi. Lalu keluarganya mengatakan, agama mana aku tahu. Apa yang dia lakukan? Syekhnya baru mengatakan bahwa dia pernah melakukan perbuatan begini. Yang kemudian dia minta bagaimana supaya tobatnya diterima. Dia bahkan mencari di mana tempat supaya dia bisa dirajam. Dia bisa dihukum sesuai dengan hukuman syariah Islam. Tapi saya mengatakan tidak. Allah itu pengampun, penerima taubat. Mohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah terima. Dan itu cara yang dia lakukan ini. Bahwa beginilah taubat yang sesungguhnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia meninggal wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengambil kisah ini ya sepenggal-sepenggal. Kalau mengatakan pegawai terakhir tobat. Ya. Jika misalnya dia tak sempat tobat. Sehingga ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertahankan hidayah itu sampai akhir. Jangan puas dengan ini yang saya ceritakan ini adalah diceritakan oleh ulama bahwa dia adalah imam masjid di salah satu masjid di Riyadh. Tapi ketika libur dia diberi izin untuk keluar negeri, diberi izin, dia pergi, tidak membawa keluarga, dia pergi sendiri, yang akhirnya ketemu dengan yang seperti yang kita ceritakan tadi. Dan dia menyesal dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjaga ini. Sebab kita tidak tahu ujungnya di mana. Ending kita itu bagaimana? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amal itu dilihat yang ujungnya. Bagaimana ujungnya? Nah, sehingga jangan sampai kita sudah berbuat, tinggal sejengkal lagi kita masuk surga, ternyata di akhir kita melakukan perbuatan ahli neraka, mati dalam keadaan melakukan perbuatan ahli neraka, tempatnya neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha bagaimana meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang dilarang, yang syubhat pun jangan. Karena ada orang yang mengatakan syubhat sih. Syubhat belum ditetapkan hukumnya bagaimana. Tapi yang syubhat ini ya terkadang membawa kita mudah melakukan perbuatan yang haram. Apalagi kalau haram lagi kok toba itu wena dia dan penamua. Itulah syubhat. Ini hati-hati. Jangan sampai kita
terlalu mempermudah seperti itu yang akhirnya ternyata memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di ujung kita seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kembali, kami mengajak seluruh jamaah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada awal hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dibangun tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di ujung doa ini kita mengatakan kepadanya kita akan dikumpulkan, kepadanya kita akan kembali. Maka gunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua yang tidur tadi malam bangun. Ada orang yang tidur matiin rumah tajuk, tidur terus, tidak bangun lagi. Kalau di awal dia tidur tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya adalah tidur yang tidak diridhai. Sehingga ketika dia wafat, meninggal pada saat tidur yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ujungnya pasti buruk, ujungnya pasti buruk. Oleh karena itu, kita di dalam doa ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Jangan puas dengan ibadah yang kita lakukan lalu kita mengatakan saya adalah ahli surga. Belum tentu. Perbuatan kita adalah perbuatan ahli surga, tapi kita tidak tahu bagaimana endingnya, bagaimana ujungnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketaatan kepada kita, keistiqamahan dalam ketaatan dan ibadah kepadanya sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan segala ibadah dan ketaatan kita membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan kepada saudara dan saudari kita yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surganya. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit dan berupa apa saja yang menjadi ujian kepada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka dan kepada keluarga mereka untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada saudara kita Haji Yasir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan kesembuhannya memberikan kesungguhan kepadanya dan kepada keluarganya untuk beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa menjaga dan memberikan yang terbaik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, dan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hindari. Semoga kita bisa mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.